Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-74, 75 dan 76 dari surah Yusuf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Lebih khusus menerangkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam memeriksa barang-barang yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Karena sebelum ini sudah diterangkan bahwasanya saudara-saudaranya sudah diberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan, yaitu berupa makanan. Masing-masing diberikan sebanyak satu muatan unta. Masing-masing mereka membawa unta, mulai dari saudara yang paling besar sampai kepada Bunyamin. Jumlah mereka ada 11 orang. Maka apabila unta-unta mereka itu akan bergerak membawa muatan barang makanan ke Palestina, tiba-tiba ada yang berteriak dari pembantu Nabi Yusuf alaihi salam, berteriak mengatakan, berhenti wahai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Maka mereka terkejut karena mereka diteriaki sebagai orang yang mencuri. Maka mereka menghadap kepada sumber suara yang berteriak itu. Kemudian mereka berkata, apakah ada barang yang hilang? Maka dikatakan kepada mereka, ya ada barang yang hilang, yaitu berupa gelas piala raja. Nah, siapa yang mau mendatangkan kembali gelas itu, maka untuknya ada ganjaran. Ganjarannya adalah bahan makanan satu muatan yang dibawa oleh unta. Kemudian apabila tidak ada yang mengaku, tak ada mau mengembalikan, kemudian nanti didapati dia mencuri, maka nanti akan dihukum. Nah, mereka karena memang tidak mencuri, maka mereka katakan, kami ini datang ke sini ini bukanlah untuk mencuri, kami adalah untuk meminta bantuan berupa makanan, dan hanya itu yang kami lakukan di sini. Kami tidak melakukan kerusakan di negeri ini. Nah, ini ayat sebelum ini. Nah, karena mereka tidak memberikan gelas piala yang hilang, yang tidak diketahui di mana beradanya gelas piala tersebut, karena mereka memang tidak mengambilnya, maka pembantu Nabi Yusuf alaihi salam meminta keizinan mereka untuk memeriksa barang-barang yang mereka bawa. Maka diperiksalah satu persatu, mulai dari mereka yang paling besar, yaitu abang Nabi Yusuf yang paling besar. Satu persatu dikeluarkan isinya,
tapi tidak ada ditemukan gelas piala kecuali di karung yang terakhir, yaitu milik adik mereka yang paling kecil, yaitu Bunyamin. Setelah dikeluarkan isi karung, maka ditemukan gelas piala. Nah, ketika itu diketahuilah bahwasanya yang mengambil gelas piala raja itu adalah Bunyamin. Tapi sudah kita sampaikan sebelum ini bahwasanya Nabi Yusuf telah memberitahukan kepada Bunyamin bahwasanya dia adalah Yusuf abangnya yang sudah terpisah selama ini. Jadi sudah tahu Bunyamin itu Nabi Yusuf adalah abangnya, sudah. Tetapi abang-abang yang 10 itu sudah tahu Nabi Yusuf itu sebagai saudaranya? Belum. Nah, kemudian juga dikatakan di dalam buku-buku tafsir bahwasanya Nabi Yusuf telah memberitahu Bunyamin bahwasanya ia berkeinginan supaya Bunyamin berada di Mesir, tidak pulang. Tapi bagaimana ya untuk menahan Bunyamin? Sebab ayahanda mereka sudah berpesan kepada abang-abang mereka bahwasanya mereka mesti menjaga Bunyamin. Jangan sampai mereka lalai sehingga tidak membawa Bunyamin kembali lagi ke Palestina. Nah, karena mereka sangat menjaga Bunyamin, maka bagaimana caranya ya supaya Bunyamin itu bisa tetap tinggal di Mesir, tidak pulang? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur rencana untuk Nabi Yusuf sehingga sampai keinginan Nabi Yusuf, yaitu menahan saudaranya Bunyamin di Mesir. Inilah yang akan kita pelajari. Maka Nabi Yusuf memberitahu kepada Bunyamin, wahai Bunyamin, dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu dari Allah, karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Allah telah memberitahukan satu rencana, yaitu untuk kamu bertahan di sini. Maka diceritakanlah tentang meletakkan gelas piala itu di dalam karungnya. Jadi Bunyamin tidak merasa ditipu karena sudah diberitahu terlebih dahulu. Karena begitu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menahan Bunyamin di negeri Mesir, karena hukuman yang diberlakukan untuk orang yang mencuri di dalam syariat Nabi Yakub alaihissalam di Palestina, hukuman untuk orang yang mencuri itu adalah ditahan oleh orang yang dicuri. Siapa yang dicuri? Ya Nabi Yusuf alaihissalam, karena penguasa negeri Mesir. Maka Nabi Yusuf berhak untuk menahan orang yang mencuri itu setahun lamanya. Maka dengan demikian sampailah keinginan Nabi Yusuf alaihissalam menahan saudaranya itu setahun lamanya, yaitu sampailah nanti kepada kedatangan berikutnya lagi. Karena masa susah itu berapa lama? 7 tahun lamanya. Nah, maka dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, keinginan Nabi Yusuf alaihissalam tercapai. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur sedemikian rupa, maka tak mungkin Nabi Yusuf itu mencapai keinginannya, yaitu untuk menahan adiknya Bunyamin itu. Yang sebenarnya itu belumlah tujuan utama. Tujuan utama yang sudah kita sebut sebelum ini, yaitu keinginan Nabi Yusuf adalah untuk mendatangkan ayahnya ke negeri Mesir. Karena awal dari surah Yusuf, Nabi Yusuf bermimpi. Apa mimpi Nabi Yusuf? 11 bintang di langit tambah matahari, bulan, kesemuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, bintang bulan itu adalah ayah dan bundanya. 11 itu adalah saudara-saudaranya. Semuanya bersujud, maknanya semuanya mengagungkan, semuanya menghormati Nabi Yusuf sebagai penguasa negeri Mesir. Tak akan mungkin itu berlaku kalau kesemuanya tidak dibawa ke Mesir. Maka nanti di penghujung surah, di penghujung kisah, Nabi Yusuf mengatakan, inilah wahai ayah takbir dari mimpiku dahulu ketika aku kecil yang kuceritakan kepada ayah.
yang ayah berpesan supaya jangan menceritakan mimpi itu kepada abang-abang. Maka aku tahan, aku tak ceritakan. Tetapi aku masih ingat bahwasanya takbir mimpiku itu karena Nabi Yusuf punya kemampuan dalam mentakbir mimpi. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam menahannya sampailah berjalan peristiwa demi peristiwa sampai pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bertemu kembali dengan ayahandanya, dan pertemuan itu bukan di Palestina di mana tempat Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya, tidak, tapi pertemuan itu di Mesir ketika Nabi Yusuf menjadi penguasanya. Maka suasana ketika itu suasana yang sangat haru sekali, dan semua itu berlaku bukan berlaku dengan sendirinya begitu atau berlaku dengan pengaturan Nabi Yusuf, tidak. Bukan berlaku dengan pengaturan manusia. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin penting. Maka kita jadikan judul untuk 3 ayat yang kita pelajari ini, yaitu pengaturan Allah untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau tidaklah karena pengaturan Allah, tak akan mungkin Nabi Yusuf mampu menahan saudaranya itu. Atas alasan apa menahan saudaranya? Maka dengan pengaturan Allah melalui bimbingan wahyu dari Allah, Nabi Yusuf berhasil mencapai keinginannya, yaitu menahan saudaranya Bunyamin. Inilah dia muqaddimah, yaitu apa yang akan kita pelajari dari 3 ayat ini. Inilah dia, yaitu tentang pengaturan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu, sebagaimana biasa, kita akan membaca dan menerjemahkannya terlebih dahulu supaya kita dekat dengan ayat yang akan kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uh kadzalika najzil zalimin. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ay yasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah berfirman, qalu, mereka berkata. Siapa mereka ini? Pembantu-pembantu Nabi Yusuf, termasuk yang berteriak. Yang teriakannya itu yaitu, wahai kafilah, berhenti, jangan pergi dulu, kamu adalah orang-orang yang mencuri. Mereka terkejutlah ketika dituduh sebagai yang mencuri. Nah, tapi mereka mengatakan, demi Allah kami tak mencuri, kami tak ada melakukan kerusakan apa-apa di negeri ini, kami tak ada mengambil hak orang lain. Nah, kemudian pembantu-pembantu Nabi Yusuf itu mengatakan, ini perkataannya supaya kita sambung dengan ayat ini. Mereka mengatakan, fama jazaa'uhu, maka apakah balasannya? Maknanya balasan hukuman bagi orang yang mencuri. In kuntum kadzibin, jika kamu adalah orang-orang yang berdusta, maknanya kamu mengatakan kamu tak mencuri, tetapi kalau didapati nanti kamu mencuri, berarti kamu berdusta. Maka apa balasan yang akan diterima oleh orang yang mencuri itu? Qalu, mereka menjawab, jazaa'uhu, balasannya, balasan bagi yang mencuri, hukuman bagi yang mencuri, mau wujida fi rahlihi, barang siapa yang didapati di dalam karungnya itu ada barang curian itu, berarti dia yang mencuri. Fahuwa jazaa'uhu, maka dia sendiri yang akan menanggungnya, maknanya dia sendiri yang akan menerima hukumannya. Maksudnya hukumannya itu adalah dia sendiri yang akan ditahan, karena hukuman yang berlaku di Palestina, yaitu syariat
yang dijalankan oleh Nabi Yakub alaihissalam, siapa yang mencuri maka ia akan menjadi hamba bagi orang yang dicuri itu selama 1 tahun. Kadzalika, demikianlah, ini perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf, najzi zalimin, yang demikianlah yang kami berikan balasan ke atas orang-orang yang zalim. Maknanya kami memberlakukan hukuman itu. Karena orang yang mencuri itu adalah orang yang zalim, maka mesti mendapatkan hukuman. Demikianlah kami memberikan balasan atau hukuman ke atas orang-orang yang zalim. Oh, berarti nampaknya mereka sungguh-sungguh juga ya untuk menegakkan hukuman bagi orang yang mencuri. Maka selanjutnya yaitu dimulailah pemeriksaan. Fabada'a, maka Nabi Yusuf memulai bi'awiyatihim, memeriksa barang-barang mereka. Mereka yaitu abang-abang yang 10 itu. Qabla wi'a'i akhihi, sebelum barang atau karung saudaranya. Saudaranya di sini saudara seayah seibunya, yaitu yaitu Bunyamin. Itu adalah saudara seayah seibu Nabi Yusuf alaihi salam. Tsumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Tsumma, kemudian, istakhrajaha, Nabi Yusuf mengeluarkannya, itu mengeluarkan gelas piala raja yang hilang itu, min, dari wi'a'i, dari karung, akhihi, saudaranya. Oh, berarti sudah ditemukan barang yang hilang? Sudah. Di mana ditemukan? Di karung Bunyamin. Bermakna abang-abangnya memahami bahwasanya salah seorang dari mereka yang bersebelas itu telah mengambil gelas piala raja. Berarti betullah teriakan orang yang berteriak itu, wahai kafilah, kamu adalah orang-orang yang mencuri. Betullah, karena didapati gelas piala raja itu ada pada salah satu dari karung mereka. Ya, berikutnya lagi, kadzalika, demikianlah, kitna, kami atur. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami atur li Yusuf, untuk Yusuf. Maknanya untuk menyampaikan keinginan Yusuf. Oh, berarti dari kata ini yang berlaku itu adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mana ya Nabi Yusuf itu mendapat pemikiran meletakkan gelas piala itu di dalam karung Bunyamin? Maka jangan katakan dari diri Nabi Yusuf sendiri, tidak. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Maka kalau dari Allah, jangan sampai berburuk sangka kepada Nabi Yusuf. Oh, Nabi Yusuf itu sudah melakukan tipu daya ya? Nah, itu adalah siasat, strategi. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Nanti kita akan sampaikan di dalam tafsir bahwasanya tidak ada siapa yang dirugikan, bahkan semuanya diuntungkan. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 itu pun juga diuntungkan, karena nanti mereka ikut sekali untuk berada di negeri Mesir bersama dengan ayah dan bundanya, sehingga mereka kumpul kembali satu keluarga di Mesir. Dapat kebaikan juga dari mereka. Tapi sepintas lalu, begitulah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Makana liyakhudha akhahu, makana tidaklah patut baginya, bagi Nabi Yusuf, liyakhudha, untuk memberlakukan hukuman akhahu, kepada saudaranya, fi dinil malik, sesuai dengan dinil malik, agama raja. Maknanya tidak patut Nabi Yusuf untuk memberlakukan hukuman seperti yang berlaku di Mesir. Karena kalau yang berlaku di Mesir tak jadi menahan Bunyamin. Apa sebab? Sebab hukuman yang berlaku di Mesir bukan menahan orang yang mencuri, tetapi orang yang mencuri itu mesti membayar denda. Nah, kalau membayar denda, siapa yang akan bayar denda? Mereka sendiri pun susah. Maka
Allah Subhanahu wa taala mengatur tidak memberlakukan hukuman berdasarkan undang-undang yang ada di Mesir, syariat yang ada di Mesir, tetapi berdasarkan undang-undang aturan yang berlaku di negeri Palestina. Tujuannya adalah untuk menahan Bunyamin itu. Illa kecuali ayyasha Allah menghendaki. Karena ada kata Allah menghendaki di sini, berarti semua yang berlaku itu adalah berdasarkan kehendak Allah. Allah yang berkehendak demikian. Lalu kedudukan Nabi Yusuf seperti apa? Menjalankan kehendak Allah itu. Maka sebenarnya kita ini pun juga begitu. Sebenarnya yang berkehendak adalah Allah. Maka kita adalah yang menjalankan kehendak Allah. Kalau kita yang menjalankan kehendak Allah, maka kita terima saja. Apabila yang baik yang kita dapatkan, kita bersyukur. Apabila yang tidak baik yang kita hadapi, maka kita bersabar, redha. Baik. Ini kita beri ulasan sedikit supaya kita memahami kedudukan ayat yang kita pelajari ini, sehingga mudah bagi kita nanti untuk memetik pelajaran dari ayat-ayat ini. Narfa'u, kami angkat, darajat, beberapa derajat, man nasya, siapa yang kami kehendaki. Siapa yang dimaksudkan dengan orang yang diangkat beberapa derajat melalui peristiwa ini? Nabi Yusuf alaihissalam itu diangkat berapa derajat. Apa kaitannya dengan Nabi Yusuf di dalam peristiwa ini sehingga Nabi Yusuf itu diangkat beberapa derajat? Nanti kita akan sebut di dalam tafsir. Wa fauqa, dan di atas kulli dzi ilmin, tiap-tiap yang memiliki ilmu, alim, ada lagi yang maha mengetahui. Oh, berarti kaitannya dengan ilmu. Oh, berarti Allah memberi ilmu kepada Nabi Yusuf. Dengan ilmu itu Nabi Yusuf melakukan siasat, yang siasat itu menyampaikan keinginannya, yaitu untuk menahan saudaranya. Tapi jangan berbangga setiap orang yang diberi ilmu oleh Allah, sebab setiap orang yang memiliki ilmu, sebanyak apapun ilmu yang ia miliki, maka ada lagi yang lebih berilmu di atasnya. Supaya setiap orang yang berilmu itu jangan sombong, seakan-akan kitalah yang tahu segala-galanya, orang lain tak tahu. Oh, dia tak tahu itu, aku tahu segala-galanya. Nah, maka kita ingatkan dengan ayat ini, fauqa kulli dzi ilmin alim. Pak, setiap orang yang berilmu itu ada lagi orang yang lebih berilmu, yaitu yang berada di atas kita itu ada yang lebih berilmu, mungkin jumlahnya lebih banyak. Baik, kita baca sekali lagi dari awal langsung 3 ayat ini melalui terjemahannya, kemudian kita pindah ke tafsir. Mereka berkata, tetapi apakah balasannya, balasan bagi orang yang mencuri, jika kamu adalah orang-orang yang berdusta, yaitu kamu mengatakan kamu tak mencuri, tapi nanti kalau didapati ada barang di dalam karungmu, berarti kamu adalah mencuri. Bagaimana? Apa hukuman yang akan diterima oleh orang yang mencuri? Mereka berkata, balasannya adalah siapa yang didapati barang curian itu ada di dalam karungnya, maka balasannya dia sendirilah yang akan menanggungnya. Artinya dialah yang akan menjalani hukuman, yaitu berupa penahanan selama 1 tahun. Demikianlah kami memberikan hukuman ke atas orang-orang yang zalim. Maknanya kami tegakkan hukuman itu, kami tak biarkan. Fabada'a, maka mulailah Nabi Yusuf memeriksa karung-karung saudaranya itu sebelum karung saudaranya Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf mengeluarkan barang yang hilang itu, yaitu gelas piala raja itu, dari karung saudaranya Bunyamin. Demikianlah kami mengatur untuk Yusuf supaya sampai keinginannya, dan tidaklah sepatutnya Yusuf menghukum saudaranya berdasarkan agama penguasa di negeri Mesir, kecuali apabila Allah menghendaki. Kami angkat beberapa derajat siapa yang kami kehendaki,
dan di atas setiap orang yang berilmu ada lagi yang maha mengetahui. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yang insya Allah kita akan coba memberikan tumpuan kepada kata kitna li Yusuf. Kami atur segala sesuatu itu untuk menyampaikan keinginan Yusuf. Maka kita beri judul pembahasan yaitu pengaturan Allah untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ini akan menambah keimanan kita supaya kita menjadi lebih berserah diri lagi kepada Allah, bahwanya sebenarnya yang mengatur hidup kita bukan kita, sebenarnya yang mengatur hidup kita adalah Allah. Ketika kita berserah diri, menyerahkan pengaturan hidup kita kepada Allah, dan kita jalani hidup sesuai dengan pengaturan Allah, dengan bersyukur, bersabar, rela, dan tetap patuh mengikuti petunjuk Allah, tidak berpaling dari petunjuk yang telah Allah turunkan, maka insya Allah apa yang kita inginkan tercapai. Seperti keinginan Nabi Yusuf tercapai pada masa dahulu, maka seperti itu juga keinginan-keinginan kita akan tercapai apabila kita mau berserah diri kepada Allah yang mengatur hidup kita. Maka beruntunglah orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah sehingga rela untuk berada di dalam pengaturan Allah. Siapa orang yang tak rela diatur oleh Allah? Dia mengambil alih hidupnya dengan dirinya sendiri, yaitu peduli apa saya dengan petunjuk Allah, dengan syariat Allah, saya lebih tahu tentang diri saya. Ini orang seperti ini adalah orang yang mengatur dirinya dengan dirinya sendiri. Tahulah akibatnya dia nanti. Karena setiap orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah, berarti orang itu telah merusak hidupnya. Ada kita sampaikan sebelum ini, setiap orang yang tidak mengikuti aturan, umpamanya dalam menghidupkan mesin kendaraannya, tidak mau mengikut aturan, maka dia merusak kendaraannya itu. Siapa orang yang akan mendapatkan kebaikan, kemaslahatan, manfaat apabila ia mengikuti aturan? Nah, Nabi Yusuf alaihi salam berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Karena ilmu berserah diri itu dimiliki oleh Nabi Yusuf, maka Allah angkat derajat Nabi Yusuf. Inilah kaitannya dengan ayat yang kita telah ketahui tadi melalui terjemahan. Allah angkat derajat Nabi Yusuf karena ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah yang mengatur hidup ini. Jadi jangan difahami ilmu yang mengangkat kita itu ilmu berkaitan keduniaan, pandai membuat pesawat terbang, maka terangkatlah derajatnya di sisi Allah. Enggak. Kalau malah lebih menyombongkan diri dia dengan temuan-temuannya itu, maka tidak akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Bahkan Allah menjatuhkan, menghinakannya. Jadi yang meninggikan derajat kita, kedudukan kita adalah ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid. Semakin banyak pengetahuan kita tentang Allah dan semakin teguh keyakinan kita kepada Allah, kemudian semakin kita berserah diri kepada Allah sebagai membuktikan tauhid kita kepada Allah, maka semakin tinggilah derajat kita di sisi Allah. Namun demikian, apabila kita sudah sampai ke tahap itu, tetaplah merendahkan diri, sebab setiap orang yang berilmu itu ada lagi yang lebih berilmu di atasnya. Inilah sebagai mukhtasar. Mukhtasar maknanya kesimpulan. Kalau tadi pengantar, maka sekarang ini adalah kesimpulan, ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-74. Qalu fama jazaohu, mereka berkata, apa balasannya? Balasan bagi orang yang mencuri. In kuntum kadhibin, jika kamu adalah orang-orang yang berdusta. Jadi siapa yang mengatakan perkataan ini? Kepada siapa dikatakan? Yang mengatakan ini adalah pembantu-pembantu Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf berada
di barisan para pembantunya berhadapan dengan saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf ada pembantu-pembantu, di antara pembantu itu ada yang berteriak. Yang sebelum ini berteriak, "Wahai kafilah, berhenti." Oh, berarti saudara-saudara Nabi Yusuf itu sudah mulai bergerak untuk pulang. Berarti muatan sudah ada di atas unta mereka masing-masing. Mereka berhenti. Nah, dengan teriakan itu mereka dituduh telah mencuri gelas piala raja. Tapi mereka mengatakan, "Tidak, kami tak mencuri. Kami di sini ini tidak melakukan kerusakan. Kami di sini hanya meminta bantuan dan kami telah mendapatkan hak kami, telah mendapatkannya dan kami kembali. Nah, tak ada yang lain yang kami lakukan." Nah, dibalas lagi, "Baik, tetapi andaikan kalian berdusta, yaitu kalian mengatakan tidak mencuri, tetapi nanti didapati barang curian itu ada dalam karung yang kamu bawa itu, maka apa hukuman yang akan kamu terima?" Nah, jadi pembantu-pembantu Nabi Yusuf ini bertanya kepada mereka tentang hukuman. Mengapa mereka bertanya tentang hukuman? Karena nanti akan ada dua hukuman. Pada masa itu ada dua hukuman yang diberlakukan berdasarkan dua aturan, yaitu aturan di negeri Mesir dan aturan di negeri Palestina. Pertanyaan ini dikemukakan adalah untuk menghantarkan saudara-saudara Nabi Yusuf itu bersedia atau menerima hukuman yang diberlakukan adalah hukuman yang mereka sebut dengan mulut mereka sendiri. Karena kan mereka ditanya, apa hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang mencuri? Maka mereka jawab di ayat yang berikutnya, yaitu qalu, mereka berkata, jazauhu, hukumannya bagi orang yang mencuri, mawujida fi rahlihi, siapa yang didapati barang curian itu ada di dalam karungnya, fahuwa jazauhu, maka dia sendiri yang akan menanggung hukuman itu. Maksudnya dia sendiri yang akan ditahan. Jadi siapa yang mengatakan ini? Saudara-saudara Nabi Yusuf sendiri. Maka ketika hukuman itu yang diberlakukan dan mereka yang mengatakannya sendiri, itu lebih mudah bagi mereka untuk menerimanya. Karena hukuman yang diberlakukan adalah hukuman yang memang telah dijalankan di negeri mereka. Akan lebih berat seseorang itu menerima hukuman kalau hukuman itu hukuman yang diberlakukan di negeri yang lain. Ya, sementara mereka sudah terbiasa menjalankan hukuman di negeri mereka, yaitu yang mencuri ditahan selama setahun. Dan Nabi Yusuf memang menginginkan penahanan itu. Nah, karena hukuman yang di negeri Mesir bukan penahanan. Hukuman yang dijalankan di negeri Mesir adalah orang yang mencuri didenda. Dendanya adalah membayar 2 kali lipat dari nilai barang curian. Berarti mesti membayar, kalau 1 gelas piala yang dicuri, berarti mesti memberikan 2 gelas piala. Dan apakah Nabi Yusuf berkeinginan dengan gelas piala? Tidak. Nabi Yusuf tak berminat dengan gelas piala. Nabi Yusuf berminat dengan Bunyamin, karena ingin menahan adiknya itu. Maka kalau aturan yang berlaku di negeri Mesir yang dijalankan tak sampai keinginan Nabi Yusuf, maka ditanyalah mereka supaya nanti yang dijalankan adalah hukuman yang ada di Palestina. Semua itu kira-kira ya, perencanaan yang seperti itu kira-kira diketahui tidak oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu? Nah, itu perencanaan yang tersembunyi, yang tidak disadari. Nah, perencanaan yang tersembunyi itu siapa yang mengaturnya? Allah Ta'ala. Perencanaan yang tersembunyi itu disebut dengan kidna dalam ayat ini. Kaidun. Kaidun itu ada yang menerjemahkan tipu daya, tapi karena kata tipu daya itu negatif maknanya, sementara konteksnya dalam ayat ini adalah positif untuk kebaikan,
untuk kemaslahatan, maka diterjemahkanlah dengan pengaturan. Kitna, kami atur. Jadi jangan diterjemahkan pula karena kami di situ adalah Allah, kami tipu daya. Tak baguslah, tak sesuai dia, karena kata tipu daya di dalam bahasa kita difahami dengan makna yang negatif. Sementara di sini bermaksud untuk kebaikan, yaitu menahan Bunyamin di negeri Mesir. Kadzalika najzil zalimin, ujung ayat 75, demikianlah kami memberikan hukuman ke atas orang yang zalim. Dari perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf ini menjelaskan bahwasanya mereka tegas akan menjalankan hukuman apabila mendapati ada yang mencuri. Meskipun yang mencuri itu adalah di antara mereka nanti, umpamanya, maka mereka bersikeras menegaskan dengan keras bahwasanya mereka akan memberlakukan hukuman itu, meskipun salah seorang di antara mereka yang mencuri akan memberlakukannya. Maka lebih mudah bagi Nabi Yusuf untuk menjalankan hukuman nanti. Apa sebab? Sebab dari perkataan abang-abangnya itu sudah bersedia untuk menerima hukuman. Itu kaitannya dengan apa itu? Kejiwaan, psikologi. Jadi sudah dibawa kejiwaan saudara-saudaranya itu untuk menerima hukuman yang akan diberlakukan. Sebelum hukuman diberlakukan, maka diterangkan pula pada ayat berikutnya, yaitu pemeriksaan. Karena dikatakan kepada mereka ada mencuri atau tidak, mereka tak mengaku. Maka untuk mengetahui siapa pencurinya, bagaimana caranya? Maka diperiksalah, dikeluarkan kembali isi karung yang mereka bawa itu. Fabada'a, maka dimulailah pemeriksaan itu bi'aw'iyatihim, yaitu barang-barang abang-abangnya terlebih dahulu, qabla wi'a'i akhihi, sebelum barang, yaitu karung saudaranya Bunyamin. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Yusuf memulai dari abang-abangnya terlebih dahulu? Tidak langsung kepada Bunyamin saja, kan sudah diketahui juga sebenarnya barang yang hilang itu di mana tempatnya? Di karungnya Bunyamin. Mengapa tidak langsung saja di karung Bunyamin? Untuk membangun satu suasana bahwasanya si abang-abang itu ketika diperiksa satu persatu karung mereka, bukan saya yang mencuri, kata yang satu, karena tak ada barang di situ. Kemudian pada adiknya yang berikutnya, juga tidak ada pada saya tak mencuri. Nah, sampailah kepada Bunyamin. Ketika sampai kepada Bunyamin, dia ini yang mencuri. Memanglah dulu abangnya pun juga mencuri. Ini pada ayat berikutnya. Jadi mereka tidak merasa terbeban apabila menjalankan apabila penguasa negeri Mesir menjalankan hukuman, yang hukuman itu bukan diberlakukan ke atas yang 10 orang itu, diberlakukan ke atas adiknya yang paling kecil itu, karena memang mereka tak suka kepada Nabi Yusuf dan kepada adiknya itu, karena sudah banyak kedengkian yang mereka lakukan. Maka ayat sebelum ini, siapa yang ingat, wahai adikku, jangan kamu sedih. Apa yang menimpa kamu sebenarnya aku juga sudah merasakannya dahulu. Nah, jadi ketika didapati bahwasanya yang mencuri itu bukan yang mencuri, barang yang dicuri itu ada di dalam karung Bunyamin, maka yang 10 ini merasa tidak ada apa-apa, karena mereka tidak akan menerima hukuman. Yang akan menerima hukuman adalah adiknya itu. Sepintas lalu mereka merasa beruntung, merasa beruntung. Tapi sebenarnya perencanaan Allah sedang berlangsung, yaitu Allah tak berminat dengan 10 orang itu untuk ditahan di negeri Mesir. Nah, Allah tidak, kita susun katanya yang lebih bagus, yaitu karena
yang diinginkan oleh Nabi Yusuf adalah menahan Bunyamin, bukan yang 10 itu. Maka Nabi Yusuf tidak berminat dengan 10 abangnya itu untuk bertahan di negeri Mesir, yaitu hanya berminat dengan Bunyamin. Seperti itu pula yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak siapa yang mendahului kehendak siapa? Apakah kehendak manusia yang mendahului kehendak Allah, atau kehendak Allah yang mendahului kehendak manusia? Kalau kita bawa kepada takdir itu adalah kehendak Allah, maka kehendak Allah adalah yang mendahului kehendak manusia. Jadi Allah berkehendak seperti mana yang dikehendaki oleh manusia, maka itu disebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya kehendaknya adalah untuk menyampaikan kehendak Nabi Yusuf alaihi salam, maka dibuatlah pengaturan sedemikian rupa, kemudian diwahyukan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjalankannya dan sesuai dengan perencanaan Allah itu berlaku. Nah, jadi kalau Allah yang merencanakan, tak ada yang tak berlaku. Nah, siapapun manusia yang akan coba menghalang rencana Allah tidak akan mungkin berhasil. Penat sendiri, letih sendiri, dan akan gagal. Jadi kita apabila telah memahami tentang Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dan kehendak Allah itu yang berlaku, silakan saja manusia berkehendak. Yang akan berlaku kehendak siapa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Silakan saja kamu berkehendak wahai manusia. Tetapi yang akan berlaku adalah kehendak Allah, karena Allah lah yang mengatur sekalian alam ini. Dan pengaturan Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam sedemikian rupa, maka di dalam ayat berikutnya, tsumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi, kemudian Nabi Yusuf mengeluarkannya barang yang dicuri itu, yaitu berupa gelas piala raja itu, min wi'a'i akhihi, dari karung saudaranya. Sudah diketahui sekarang siapa yang mengambil barang itu? Saudaranya Bunyamin. Tapi betulkah Bunyamin yang mengambilnya? Tidak. Berarti Bunyamin dizalimi? Tidak juga. Mengapa tidak juga? Kan jadi tertuduh jadinya Bunyamin. Oh, sebelumnya sudah diberitahu oleh Nabi Yusuf. Ini sandiwara aja kita buatnya ini. Maka tak ada siapa yang dizalimi. Nah, itu yang kita sebut sebagai pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila yang seperti itu tujuannya adalah untuk mengambil hak orang lain, untuk melakukan kejahatan, maka itu adalah yang dilarang. Itu namanya tipu daya. Nah, tapi di sini tak ada hak siapa yang diambil, dan ini bukanlah kezaliman. Ini kita ulang sekali lagi ini supaya tidak muncul fikiran berburuk sangka kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang memberlakukan perencanaan itu. Karena perencanaan itu sebenarnya bukan datang dari diri Nabi Yusuf sendiri, tetapi itu adalah berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kita ulang berkali-kali ini, karena ada juga orang yang berburuk sangka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana bisa seperti itu? Dapat ilmu yang salah atau dapat ilmu yang sepotong, tak cukup. Akhirnya memahami tidak seperti yang sepatutnya difahami. Ayat berikutnya lagi, kadzalika kidna li Yusuf, demikianlah kami mengatur untuk Yusuf. Ini dia poin dari ayat, yaitu berlaku kejadian, yaitu terjadinya peristiwa itu, yaitu gelas piala raja itu dimasukkan ke dalam karung karung Bunyamin adalah untuk menyampaikan keinginan Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu ingin adiknya itu ditahan di negeri Mesir. Maka
diaturlah sedemikian rupa dan yang mengaturnya adalah Allah. Jelas dalam ayat ini, demikianlah kitna, kami atur. Atur kit dengan kata kada, kit gini, kaidun, tipu daya, yaitu melakukan perbuatan dengan tersembunyi, yaitu melakukannya itu tanpa diketahui oleh orang lain. Maksudnya apa? Nah, tidak diketahui oleh orang lain bermakna secara tersembunyi, itu namanya adalah tipu daya. Nah, kata tipu daya negatif karena kaitannya dengan tidak baik, yaitu umpamanya mengambil hak orang lain. Tapi karena dalam ayat ini kaitannya adalah dengan kebaikan, kemaslahatan, maka kita menerjemahkannya dengan mengatur. Demikianlah kami mengatur untuk Yusuf. Bermakna Nabi Yusuf sendiri pun tak mengaturnya sebenarnya. Nabi Yusuf hanyalah menjalankan. Kemudian sampai keinginan. Alangkah beruntungnya kalau kita juga seperti itu, yaitu Allah yang mengatur, kemudian diberikan ilham kepada kita untuk menjalankannya, kita jalankan. Saya pun tak tahu macam mana saya bisa menjalankan ini ya. Nah, biasanya kita pun terkejut dengan apa yang kita lakukan. Oh, rupanya itu adalah pengaturan Allah yang tersembunyi. Baru kita tahu, oh ini rupanya hikmah dari apa yang saya lakukan. Padahal sebenarnya tak saya juga yang mengaturnya ini. Mengapa ya saya bisa menjalankan yang seperti ini? Maka ketahuilah ketika itu yang di atas sana telah mengatur sedemikian rupa yang tidak kita susun dari diri kita sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan bagi diri kita. Bahkan kita manusia ini, karena keterbatasan yang ada pada kita, bahkan yang kita atur itu pula belum tentu lagi hasilnya seperti yang kita inginkan. Bahkan pandai pun kita mengaturnya, baik pun kita dalam mengatur dan menjalankan apa yang sudah kita rencanakan, belum tentu lagi berhasil. Karena sebenarnya yang memberlakukan sehingga berhasil itu adalah Allah dengan kehendaknya. Di sini pentingnya tauhid. Maka di sini pentingnya kita berserah diri kepada Allah. Jangan sombong dan berbangga. Saya bisa mengatur negeri ini. Oh, jangan. Saya ini adalah lulusan dari Akademi Pemerintahan Negara. Institut Pemerintahan Negara, Sekolah Pemerintahan Negara. Jangan, karena sebenarnya kita boleh saja merencanakan suatu dengan ilmu yang kita miliki, tetapi sebenarnya yang memberlakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang biasa-biasa saja, taklah punya ilmu yang banyak, pendidikannya biasa saja, tetapi karena kedekatannya dengan Allah, Allah memberikan inspirasi kepadanya. Sehingga dengan inspirasi itu melakukan terobosan-terobosan. Dengan terobosan itu, maka negara yang berhutang banyak bisa terbayar dalam waktu yang singkat. Sekarang negara kita kan berhutang kan? Maka kita perlu ada orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Itu yang penting itu. Semakin jauh dari Allah, apa yang akan didapatkan untuk menyelesaikan persoalan negeri yang besar, yang banyak, yang masalahnya itu adalah multidimensi. Susah ini, dengan kepakaran manusia saja susah untuk menyelesaikannya. Ini kalau tidaklah campur tangan Allah, namanya ma'unah, pertolongan Allah, ini negara ini bisa bangkrut, bisa tergadai, bisa terjual. Sudah ada tidak negara yang terjual, tergadai? Sudah banyak. Begitu juga yang berlaku dalam keluarga kita. Allah, Ustaz, hutang kami banyak sekali. Kalau kami juallah semua barang yang kami miliki, tak terbayar hutang kami. Tapi Allah memberikan inspirasi kepadanya, ilham kepadanya untuk melakukan sesuatu. Dia pun terkejut, mengapa dia bisa melakukan itu? Tiba-tiba dia berdagang, dagangannya itu laris, laku, kemudian beruntung banyak dan terbayar hutangnya dalam waktu yang singkat. Bisa terjadi? Mengapa tidak?
Lalu, oh jalan rupanya adalah jalan menuju Allah itu yang akan menyelesaikan persoalan dan yang akan menyampaikan keinginan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jangan tinggalkan Allah, maka agama itu yang diperhatikan. Bukan kepercayaan anti agama yang disebarluaskan, anti Tuhan yang disebarluaskan. Enggak, dekatkan manusia kepada Allah, bertakwa, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Dan selepas itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka sebelumnya. Kadang-kadang kita pun tak menyangka rezeki kita dari situ. Ya, kuliah tak tamat, dan bukan pula belajar di fakultas ilmu agama, jadi ustaz kondang pula lagi. Dan dia bisa berkhidmat untuk umat ini dengan kepakaran, yaitu pandai menyampaikan agama. Padahal dia tidak berlatar belakang ilmu agama, belajar di pesantren umpamanya, pergi ke luar negeri, tapi dengan pengetahuan yang biasa saja, bahkan bisa menyampaikan pesan-pesan agama lebih dari para ulama menyampaikannya. Ada orang yang seperti itu? Ada. Murah rezekinya. Bahkan para ustadz-ustadz pun berkhidmat untuknya. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa. Itu namanya pengaturan Allah. Apabila Allah berkehendak untuk memberikannya kepada seorang, Allah berikan kepada orang tersebut untuk menyampaikan keinginannya, keinginan orang tersebut, seperti yang diberlakukan pada masa dahulu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Itu pelajaran yang kita ambil. Maka kita jadi tenang dalam hidup ini. Belajar kisah Nabi Yusuf ini tenang kita. Apa sebab? Sebab yang mengatur dahulu adalah Allah, yang mengatur sekarang pun adalah Tuhan yang sama. Maka ulama juga ketika menafsirkan ayat ini memunculkan satu kata, yaitu sunnatullah. Ayat ini menerangkan salah satu dari sunnatullah, yaitu kaidah tetap Allah. Yaitu kaidah tetap Allah, apabila seorang hamba itu berserah diri kepada Allah, maka Allah yang mengatur diri hamba yang telah berserah kepadanya itu. Itu sudah sunnatullah. Allah tidak akan biarkan hamba itu menjalani hidup dengan dirinya sendiri, tetapi Allah yang akan membantu hamba itu untuk menjalankan hidupnya. Berarti kalau begitu kita mudah aja lagi dalam hidup ini. Istilah bahasa kita yang mudahnya, terima beres sebenarnya. Terima beres, tenang-tenangkan aja lah hati. Seperti umpamanya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad terima beres. Nabi Muhammad tak perlu mencari-cari kendaraan yang cepat menuju Masjidil Aqsa, tak perlu. Ini Burak, sudah dapat Burak, dinaikkan ke atas Burak, melaju langsung puff sampai di Masjidil Aqsa, ditambat Burak di Masjidil Aqsa. Maka sekarang ini ada namanya Masjid Al-Buraq, tempat Burak itu ditambat. Ada pula besinya sekarang itu tempat tambatannya itu. Nah, kemudian dari situ, karena Nabi Muhammad diperjalankan, maka Nabi Muhammad terima beres saja dalam perjalanan, tak perlu susah-susah. Diberikan pula kendaraan lagi untuk naik ke atas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat yang paling hujung. Muntaha, intaha, yantahi, habis. Sampai di situ, malaikat Jibril pun hanya sampai di batas itu. Kemudian Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Nabi Muhammad terima beres, karena dalam perjalanan itu bukan Nabi berjalan sendiri. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah, Allah yang memperjalankan hambanya.
Jadi bukan hamba itu yang berjalan dengan dirinya sendiri, tidak, tetapi Allah yang memperjalankan hamba. Begitulah dalam ayat ini. Kadzalika kitna li Yusuf, demikianlah kami mengatur untuk Yusuf, untuk menyampaikan keinginan Yusuf. Maka liyakhudha akhahu fi dinil malik, tidak patut baginya untuk menghukum saudaranya itu dengan aturan agama raja yang ada di Mesir, illa ayyasha Allah, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi tak diberlakukan aturan yang di Mesir, yang diberlakukan aturan yang di Palestina. Dengan demikian sampailah keinginan Nabi Yusuf, narfa'u darajatin man nasha, kami angkat siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Ini untuk menerangkan tingginya kedudukan Nabi Yusuf yang telah diberi ilmu. Dengan ilmunya itu, yaitu ilmu tentang Allah, dengan ilmunya itu Nabi Yusuf mendapatkan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sampai keinginannya menahan Bunyamin. Dengan ditahannya Bunyamin, nanti ayahnya pula datang ke negeri Mesir, maka tinggilah kedudukan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Meskipun demikian, bagaimana sikap Nabi Yusuf alaihi salam? Apakah berbangga, menjadi angkuh, menjadi sombong dengan ilmu yang dimiliki, yang ilmu itu juga dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Maka di ujung ayat, setiap orang yang memiliki ilmu ada lagi yang maha mengetahui di atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam dengan segala kerendahan hati, meskipun sudah tinggi kedudukannya berbanding manusia lain, tetapi tetap merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jumpa perkataan Nabi Yusuf, Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki, engkau telah berikan kepadaku kekuasaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau ajarkan kepadaku kemampuan untuk mentakbirkan mimpi. Engkau yang memberikannya ya Allah. Kekuasaan engkau yang memberikan ya Allah. Mampu mentakbirkan mimpi engkau yang memberikan. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam meskipun sudah tinggi kedudukannya, tetapi tetap merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan pula pelajaran yang berguna, yaitu pribadi Nabi Yusuf yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tetap mensyukuri nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadanya dengan tidak sedikit pun menyombongkan diri. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.